Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Batari Manani sebagai perwakilan moderator kelompok 1, dan hari ini saya dan anggota kelompok saya akan membahas tentang radiasi benda hitam. Dalam presentasi ini, teman-teman saya akan menjelaskan poin-poin utama yang akan dibahas secara singkat dan jelas. Mari kita mulai. Nah, pada radiasi benda hitam berperan dalam lahirnya teori kuantum. Benda hitam memancarkan radiasi pada berbagai frekuensi dalam spektrum tampak. Eksperimen awal pada tahun 1900-an membuktikan mekanika klasik tidak mampu menjelaskannya sehingga muncul mekanika kuantum. Nah, pada kegagalan teori klasik, hukum Rayleigh-Jeans memprediksi radiasi meningkat seiring frekuensi cahaya, tetapi gagal karena memperkirakan radiasi tak terbatas pada frekuensi tinggi. Bertentangan dengan eksperimen, fenomena ini disebut katastrofi ultraviolet. Dalam teori klasik, densitas radiasi pada frekuensi tertentu di suhu tertentu dirumuskan dengan 8pi kali konstanta Boltzmann dikali suhu dibagi dengan kecepatan cahaya kali frekuensi. Next. Berikutnya adalah teori kuantum oleh Max Planck. Pada tahun 1900, Max Planck menyelesaikannya dengan mengusulkan energi terkuantisasi dalam kuantum. Hipotesisnya menghasilkan persamaan akurat, mengatasi katastrofi ultraviolet, dan menjadi dasar teori kuantum. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda ideal yang mampu menyerap dan memancarkan energi pada semua panjang gelombang dengan spektrum radiasi bergantung pada suhu benda. Fenomena ini berperan penting dalam lahirnya teori kuantum setelah ketidakmampuan teori klasik untuk menjelaskan distribusi energi radiasi pada frekuensi tinggi, kemudian diselesaikan oleh Max Planck dengan gagasan kuantisasi energi. Dengan menggunakan konsep kuantisasi ini, Planck menyusun persamaan untuk densitas radiasi sebagai berikut. 8pi dikali konsentrasi dibagi kecepatan cahaya dikali frekuensi dibagi eksponensial dikurang 1. Next. Berikut faktor yang mempengaruhi radiasi benda hitam. Yang pertama, frekuensi radiasi. Simbolnya ini F kecil. Teori ini memprediksi bahwa intensitas radiasi benda hitam akan meningkatkan tanpa batas pada frekuensi tinggi yang disebut ultraviolet catastrophe. Ini bertentangan dengan kenyataan karena benda hitam tidak memancarkan energi tak terbatas. Max Planck mengatasi ini dengan memperkenalkan kuantisasi energi yang mengarah pada rumus Planck dan menyelesaikan masalah tersebut dengan prediksi radiasi yang sesuai dengan eksperimen. Selanjutnya yang kedua yaitu suhu benda, yang simbolnya T besar. Suhu benda mempengaruhi energi yang dipancarkan. Semakin tinggi suhu, puncak radiasi bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi. Artinya benda yang akan memancarkan cahaya dengan energi yang lebih besar. Jadi, benda yang lebih panas mengeluarkan radiasi dengan panjang gelombang yang pendek. Misalnya yaitu cahaya biru dan atau ultraviolet. Baik, yang berikut kuantisasi energi atau yang dilambangkan dengan huruf N kecil, yang dimana Max Planck mengusulkan bahwa energi benda hitam dipancarkan dalam paket diskret. Nah, pada teori klasik kenapa tidak berhasil? Karena radiasi elektromagnetik dianggap sebagai gelombang yang kontinu atau yang muncul secara terus-menerus. Namun, pada teori kuantum sendiri atau mekanika kuantum, Planck menunjukkan bahwa energi hanya dapat dipancarkan atau diserap dalam jumlah diskret atau kuanta. Nah, hal ini menjelaskan mengapa ada batasan dalam distribusi energi benda hitam dan menghindari paradoks ultraviolet yang tidak dapat dijelaskan oleh mekanika klasik sendiri. Faktor yang berikut yaitu konstanta Planck atau yang dilambangkan dengan huruf H kecil. Nah, konstanta ini memegang peranan penting dalam kuantisasi energi, yang
di mana nilainya itu adalah H sama dengan 6,626 dikali 10 pangkat 34 joule detik. Nah, konstanta Planck atau biasa dinamakan dengan H kecil adalah nilai fundamental dalam fisika kuantum yang menentukan hubungan antara energi foton dan frekuensinya. Dan dari nilainya tadi merupakan nilai yang sangat kecil yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari efek kuantisasi tidak terlalu terlihat tetapi menjadi signifikan pada skala atom dan subatomik. Konstanta ini berperan dalam menjelaskan distribusi spektrum benda hitam yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik atau mekanika klasik. Kesimpulan, saat suhu meningkat puncak, intensitas bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi, energi lebih tinggi, dan panjang gelombang lebih pendek. Ini berarti bahwa radiasi benda hitam tidak memancarkan energi tak terbatas, melainkan sesuai dengan spektrum yang terbatas. Dengan pemaparan kami mengenai radiasi benda hitam, semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep radiasi benda hitam. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.